20 menit, Pak. Ya. Oke, sip. Silakan, Pak. Tes suara, apa suara saya terdengar? Dengaran, Pak. Udah, langsung Pak, bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk hari ini saya akan bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat semua? Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, Sehat sehat. Pak Guru. Oke nak, ya sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan doa. Silakan ketua kelas, terutama Arif, silakan untuk membuka pembelajaran kita hari ini. Baik kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa, baca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. Amin. Lah ya, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya saya akan yang akan saya bawakan yaitu pertemuan kedua kaitannya dengan Mas mau dilihat. Kaitannya dengan pembelajaran Ide banget nih. memahami makna surah Ini kan direkam. An-Nahl 114. Tapi saya evaluasi terlebih dahulu. Kemarin kita baru saja anak-anak mempelajari tentang hukum ro, yaitu ro tentang yang tafhim dengan tarkik, ya. Bagaimana anak-anak? Ada yang perlu dipertanyakan kembali pelajaran kita yang pertama? Udah paham, Pak. Oke, cukup ya. Untuk itu mari selanjutnya kita lanjut ke pelajaran hari ini, yaitu kaitannya dengan memahami makna surat An-Nahl 114. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan, yang Bapak gunakan yaitu contextual teaching and learning. Kemudian metode yang akan digunakan yaitu metode diskusi dan drill. Siap anak-anak untuk diskusi nanti ya? Siap? Halo? Ya Pak Guru. Ya, Pak Guru. Ya Pak Guru. Tadi kita sudah doa. Mari sama-sama kita lihat anak-anak ya, tujuan pembelajaran, terutama peserta didik diberikan kesempatan berlatih menghafal Quran surat An-Nahl ayat 114 sehingga peserta didik dapat membaca dan mengartikan Quran surat An-Nahl dengan benar. Kemudian poin kedua, peserta didik diberikan kesempatan berdiskusi dengan temannya sehingga peserta didik dapat menjelaskan makna isi kandungan Quran surat An-Nahl 114. Kemudian poin yang ketiga, diberikan kesempatan mencermati tayangan PPT sehingga peserta didik dapat menunjukkan nilai-nilai yang disampaikan pada Quran surat An-Nahl ayat 114. Demikian anak-anak ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian Bapak ingin langsung ya, tadi lupa Bapak untuk mengabsen, tapi hari ini gimana? Masuk semua anak-anak? Ada yang tidak masuk? Masuk Pak. Tadi Kohar katanya sakit Pak. Oh, Kohar sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya ya. Kita membacakan Ummul Quran suratul Fatihah ya. Binyatin syifa lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Anak-anak
anak-anakku sekalian, ya, sesuai dengan tujuan belajar kita, tentunya kita tadi ya membaca ya, kemudian memahami arti dari surat An-Nahl. Silakan Bapak akan tunjuk ya, atau kalian tunjuk sendiri. Silakan untuk baca dulu nak. Bapak tunjuk. Coba Dede, coba baca Dek. Surat An-Nahl ayat 114. Pak Guru, izin Pak Guru. Ya. Sepertinya ayatnya Ini ayatnya kebalik-balik kayaknya Pak Guru. Balik-balik ya? Iya, dari fakulu mimma Oh iya. razaqakumullah Iya. halalan thayyiba. Betul. Halalan thayyiba. Terbalik benar. Iya Pak Guru. Ya, cek lagi saya. Oke, ya kita lanjut aja ya. Kita lanjut. Selanjutnya ini aja. Surat An-Nahl ayat 14. Silakan. Ini benar Pak Guru. Ya, ini baru benar. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Nah, oke. Kemudian Nur Salim baca artinya. Silakan nak. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bersyukurlah dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Oke, lanjut ya. Dalam hal ini tentunya setelah dibaca ya, tentunya kita harus memahami apa makna yang terkandung di dalam isi surat An-Nahl tersebut. Oke, siapa yang coba Arif jelaskan apa isi dari surat An-Nahl ini? Surat An-Nahl ayat 114 ini. Nah, isinya tentang perintah supaya kita makan makanan yang halal dan yang baik, Pak Guru. Alhamdulillah, anak Bapak cerdas-cerdas sekali ya. Alhamdulillah. Kita lanjut. Kemudian di sini ada dalil tentang makanan yang halal. Tentunya anak-anakku sekalian amat sangat peduli sekali kita dengan memilih atau memilah-milah makanan yang halal dan haram. Tentunya saya tadi Bapak sudah memberikan pertanyaan kepada dan membaca kepada siswa laki-laki. Sekarang coba siswa yang perempuan. Ajijah, coba nak, silakan baca terlebih dahulu dalil makanan halal ini. Kecilan Pak, nggak kelihatan. Ya. Oke, artinya aja. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 168. Alhamdulillah ya. Kemudian untuk makna dari dalil makanan halal ini coba Kiswah. Coba Kiswah. Apa maksud dari dalil tentang makanan halal ini? Silakan nak. Kiswah, gimana sehat kamu nak? Sehat Pak Guru, sebentar di sini rame jadi nggak kedengeran Pak Guru. Maaf. Ya, saya alihkanlah Kiswah, maaf ya. Iya Pak Guru. Ya. Mungkin Fatimah, silakan. Fatimah, apa makna yang terkandung di dalil dalam dalil makanan halal ini yang dibacakan oleh Ajijah tadi? Jadi ini Pak, Allah itu memberikan kita pilihan antara makanan halal dan haram. Jadi manusia, khususnya orang Islam, harus bisa memilih makanan yang halal. Gitu Pak. Oke.
Alhamdulillah ya anak Bapak, yang laki-laki yang ganteng-ganteng, cerdas-cerdas, kemudian yang perempuan pun cantik-cantik, cerdas-cerdas ya. Kita lanjut. Nah, ini hadis tentang makanan yang halal dan haram. Ya, bisa dibaca. Coba sabar. Coba sabar. Pak Guru. Silakan baca, Nak. Oh, hadis tentang makanan yang halal dan haram. Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-kitabnya adalah halal. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Ya, Sayyidina Umar, coba apa yang telah dibacakan oleh Sabar untuk bisa menerangkan apa maksud dari hadis tersebut. Silakan. Silakan, Nak. Sayyidina Umar. Gimana, Nak? Kurang sehat kamu, Nak? Izin mungkin Pak Guru. Oh, izin. Oh, Dede aja, Dede. Silakan, Dede. Apa maksud yang terkandung di dalam hadis tersebut? Hadis ini seperti hadis ini kalau dari lafadznya ya Pak Guru. Jadi Allah ketika menerangkan tentang halal, tentang makanan yang dihalalkan oleh Allah, maka perkara itu halal. Tapi kalau misalnya Allah tidak menerangkan halal atau haramnya, dibiarkan saja, maka itu boleh kita makan, Pak. Alhamdulillah, cerdas ya, betul ya. Jadi apa yang dihalalkan oleh Allah itu apabila tidak ada sesuatu atau tidak ada gesekan tentang yang haram, maka itu bisa kita konsumsi karena hal-hal yang kira-kira yang biasanya yang haram itu yang meragukan atau yang dilarang secara tertulis. Ya, oke. Kita lanjut. Kemudian memilih bahan makanan yang baik, ya. Mungkin ini Umi Kulsum. Silakan, Nak. Umi Kulsum, silakan baca, Nak. Makanan yang baik dan halal, memprosesnya dengan benar dan sesuai dengan syariat. Memakan sesuai syariat Islam. Yang keempat, mensyukuri makanan dengan penuh rasa syukur. Baru kurang sehat, Nak, ya? Pak. Udah, Nak? Ya, oke. Nah, mungkin bisa ditanggapi. Coba temannya silakan. Yang belum siapa nih? Yang belum. Silakan, Nak. Pak Firman, mohon dipercepat lagi soalnya nanti masih belum. Maaf ya Pak Firman. Oke, kita langsung diskusi ya. Perhatikan anak-anakku sekalian. Saya bacakan aja diskusi tentang bahan makanan yang baik. Mengapa saat kita akan makan harus berdoa? Kemudian mengapa kita harus memakan makanan yang baik dan halal? Kemudian mengapa makanan yang akan kita konsumsi harus melalui proses dengan benar dan sesuai syariat Islam? Kemudian mengapa kita harus mensyukuri makanan dengan penuh rasa syukur? Ya, ini sudah saya bagi kelompoknya. Silakan untuk ditanggapi. Ya, perhatikan kelompok 1 yaitu Sayyidina Umar, Ahmad Sabarudin, Muhammad Ali Hudri, Guntur Alam, Al-Jijah dan Kiswah. Kemudian poin kedua yaitu kelompok 2, Abdul Qahar, Abdul Hada, Dede, Hernita, Umi Kulsum. Kelompok 3, Arif, Adimas, Nur Salim, Yunita Sari Dewi, dan Fatimah. Silakan untuk ditanggapi satu persatu. Saya ulang kembali pertanyaannya. Ya, yang pertama, mengapa saat kita akan makan harus berdoa? Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1, siapa mau menjawab? Tadi kalian sudah diskusi, kalian sudah pelajari ya tentang hal-hal kaitannya dengan karena kalau makan nggak pakai doa nanti nggak berkah dan juga makannya kita dibantuin sama setan, Pak Guru. Alhamdulillah.
Tadi siapa yang jawab? Siapa yang jawab, Nak? Ahmad Khan, Pak Guru. Ahmad Khan. Ahmad Alhamdulillah. Khan. Ya, memang Nak ya harus cerdas ya. Laki-laki itu harus cerdas karena harus lebih cerdas dari perempuan konon katanya ya. Ar-rijalu asadu qaumu 'ala nisa ya. Anak-anak kalian silakan yang poin kedua, mengapa kita harus memakan makanan yang baik dan halal? Silakan. Salah satu aja, Pak. Pertanyaannya salah satu. Jadi tidak harus ditanyain. Oke. Nah, Ya. ini lama nanti. Ya, cukup ya. Satu lagi lah, mengapa kita harus mensyukuri makanan dengan penuh rasa syukur? Silakan kelompok 2. Kelompok 2 atau kelompok 3, silakan, Nak. Kelompok 1 aja Pak Guru lagi. Ya, silakan. Kalau kita mensyukuri makanan yang kita dapat meskipun kecil, nanti akan datang lagi Pak Guru. Karena bersyukur. Betul, ya. Kalau kita mensyukuri, insya Allah ya rezeki kita selalu akan ya ziyadatul khair akan bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak ya, anak Bapak. Tadi siapa sabar ya? Sabar yang jawab ya. Tuh Ahmad Khan. Ya Ahmad Khan, ya. Lanjut. Nah, sekarang kemudian kita tentang lembar kerja peserta didik ya, yang mana manfaat makan makanan yang halal dan dampak memakan makanan yang haram. Ya. Kemudian di sini ada soal PG ya, di mana yang pertama yaitu perhatian nama-nama binatang berikut. Perhatikan nama-nama binatang berikut. Ini poin 1, 2, 3, 4 ya. Binatang yang diharamkan berdasarkan hadis Nabi dikarenakan sebab khusus dan tidak disebutkan secara lugas terdapat pada nomor berapa. Mohon maaf Bu, ini tadi mohon maaf Bu dosen, kami tidak saya tidak memberikan jawabannya atau tidak, kunci jawabannya tidak ditertera ya. Jadi jawabannya ini yang C ya kalau nggak salah ya anak-anak ya. Maaf anak-anak, silakan coba kalian ini ya. Jawabannya mana Nak? Siapa yang bisa jawab? Langsung di-cut aja, Pak. Di-cut. Oh, ya, Jadi soal itu jadikan baca semua, tapi yang menjawab hanya satu. Itu nggak apa-apa. Jadi harus ada kreativitas. Ya. Nah, Perhatikan ilustrasi berikut. Ya. Ini enggak usah. Coba Kalau dibaca panjang, dulu. Kalau panjang enggak usah. Tinggal bilang saja, soal nomor 2 terkait ini. Oke, anak-anak kita lanjut coba yang soal nomor 3 ya. Jadi gitu. Jadi kreativitas harus muncul. Oke, kita lanjut nomor 3 karena ini kaitannya dengan ilustrasi. Ya. Pun kaitannya dengan pernyataan. Ilustrasi, kemudian poin yang ketiga kaitannya dengan pernyataan. Kemudian poin keempat tentang pernyataan juga. Poin kelima yaitu pernyataan ya. Ini hal apa yang perlu kita camkan apabila kita membuat jawaban pada soal PGT, karena di dalam PAI dan budi pekerti biasanya hampir mirip-mirip atau sama. Kalian harus hati-hati dalam menjawab. Nah, kemudian kesimpulannya yaitu memakan makanan yang halal akan membuat sehat jasmani dan rohani, sedangkan memakan makanan yang haram akan menjadikan tidak sehat karena ada terkandung penyakit di dalamnya. Bahkan akan berdampak negatif jika kita memakannya. Ya, mungkin sebelum kita tutup, silakan untuk ketua kelas Arif, silakan untuk tutup Nak. Baikkan kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita membaca doa penutup majelis sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke anak-anak ya, pembelajaran kita sampai di sini. Silakan ya Bapak berikan PR atau tugas untuk kalian. Nanti kalian lihat di bab selanjutnya yaitu bab 3. Oke, anak-anakku sekalian, kerjakan dengan baik ya. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Karena apabila kalian tidak kerjakan, Bapak akan tambahkan pekerjaan kalian 2 kali lipat. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak.